Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini malam Rabu ya, tanggal 2 Agustus jam 4 jam 00.46 jam 1 kurang. Di sini saya hanya ingin bertanya aja sih. Berbagi apa bertanya. Ya unek-unek lah ya. Untuk sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, kenapa sih rambut panjang itu nggak boleh dari SD, SMP, sampai SMA? Itu selalu ada pemeriksaan bahwa rambut panjang itu nggak boleh gitu dicukur, dan dicukurnya tuh asal-asalan. Menurut saya, apabila ada oknum guru yang mencukur asal-asalan kepada siswa yang memang rambutnya dianggap panjang, dan oknum guru itu mencukur rambutnya dengan asal-asalan bahkan grepesan, menurut saya sih itu melanggar hak asasi manusia ya, dan melanggar hukum. Karena nggak ada nggak logika aja. Apa hubungannya dengan rambut panjang ya, dengan nilai-nilai akademis gitu? Apakah rambut panjang mengganggu belajar daripada siswa? Saya rasa tidak. Apakah rambut pendek menjadi siswa itu menjadi lebih baik, pinter, rajin belajar? Saya rasa juga tidak. Apakah rambut panjang menjadikan siswa itu menjadi malas, menjadi bodoh? Saya rasa juga tidak. Apakah rambut panjang itu dikatakan urakan? Tidak juga. Yang paling terpenting itu adalah kerapihan. Saya rasa sah-sah aja apabila ada siswa itu berambut panjang asalkan rapi, disisir, ya, dikuncir misalkan, atau diberikan gel minyak rambut, disesuaikan lah, dirapikan lah, gitu. Sekarang saya mau tanya nih kepada kalian semua. SD, SMP, SMA itu tidak boleh panjang rambutnya atau alias gondrong. Tapi kenapa ketika mahasiswa ya kuliah kok dibiarkan gitu? Ini kan salah satu alasan siswa atau mahasiswa tersebut menjadi bebas. Wah, gue bebas nih, udah eh, apa sudah kuliah, sekarang gue bebas, gue mau panjangin. Itu menjadi balas dendam kayaknya dari sekolah-sekolah yang lama gitu. Dulu gue SMA nggak boleh panjang, sekarang gue akibat gue sekarang gue eh, apa kuliah gue mau panjangin rambut gitu. Kan sama aja, kuliah mahasiswa sama SD, SMP, SMA sama-sama belajar, sama-sama menggunakan alat tulis, sama-sama mereka menulis, membaca, dan juga mengerjakan soal. Ya, apa bedanya? Kenapa mahasiswa itu dibiarkan rambutnya panjang? Terus SD, SMP kok dilarang? Logikanya di mana? Undang-undangnya, saya mau tahu apakah ada undang-undang yang mengatur bahwa tidak boleh siswa berambut panjang, ya. Ya. Sekarang gini, oke lah supaya rapi. Rapi itu bukan berarti harus pendek, ya. Sekarang kalau patokannya anak-anak disuruh pendek rambutnya, emang supaya apa sih gitu? Itu kan bagian daripada ekspresi
siswa gitu. Menurut saya sih itu, gitu kan. Sekarang gini deh, oke, para guru ya itu mengharuskan siswanya berambut pendek ya agar rapih. Bapak Ibu yang terhormat, coba lihat itu para dewan-dewan yang duduk di DPR di pemerintahan itu semuanya berambut rapih ya. Oke. Dan itu para koruptor juga berambut rapih ya. Jadi nggak ada nggak bisa menjadikan tolak ukur bahwa rambut rapi itu, bahwa rambut pendek itu ya menjadikan anak-anaknya menjadi disiplin. Tidak. Rambut pendek menjadi pintar. Tidak. Rambut pendek supaya apa? Seragam. Saya rasa tidak. Jadi eh, peraturan mengenai rambut tidak boleh gondrong itu tidak masuk akal sih ya. Dan bagi oknum guru yang semena-mena memotong rambutnya anak-anak siswa dengan grepesan dengan semaunya ya, itu adalah tindakan yang tidak dibenarkan menurut saya sih. Dan gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju jika peraturan mengenai rambut ini dibebaskan gitu? Jadi ya dia mau gondrong kayak mau pendek itu haknya siswa gitu. Menurut kalian gimana? Nih ya sekedar unek-unek aja sih. Karena nggak masuk nalar logika juga gitu. Orang dipaksa untuk berambut pendek ya biar seragam. Yang saya tahu sih itu peninggalan dari Orde Baru ya, karena seluruh eh, pejabat pemerintah, karyawan, sekolah-sekolah pada masa Orde Baru memang semuanya diharuskan berambut pendek gitu. Dan bagi yang memang tidak nurut ya kena sanksi pada zaman itu. Tapi sekarang kan udah milenial ya, orang bebas berekspresi. Salah satu contoh, sebagian besar nabi-nabi Allah itu berambut panjang. Ada beberapa Habib juga rambutnya panjang. Kalian bisa tahu kan Nabi Isa atau Yesus rambutnya panjang. Sultan Hasanuddin rambutnya panjang. Eh apalagi ya? Albert Einstein rambutnya panjang. Masih banyak lagi ya yang memang berambut panjang. Toh dia bukan kriminal, bukan koruptor. Boleh disurvei deh di penjara lebih banyak rambut panjang atau rambut pendek? Saya rasa rambut pendek lebih banyak ya. Rambut pendek lebih banyak saya rasa ya. Dan menurut saya sih nggak ada eh, parameter gitu ya. Rambut pendek itu menjadikan lebih baik ya, lebih pinter. Ya peraturannya tuh aduh kuno. Salah satu peraturan yang kuno dan ya itulah mengenai peraturan larangan ya, larangan berambut panjang di sekolah SD, SMP, SMA.
sampai kuliah nggak dilarang lagi, bebas. Itu sih menurut saya sih eh, peraturan yang gagal ya. Kalau memang ada peraturan seperti itu diseragamin aja semua. SD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah semua nggak boleh rambutnya gondrong. Jabat pemerintah ya. Sekarang tentara oke lah ya. Ya harus seragam gitu loh. Jangan SD, SMP, SMA rambutnya pendek. Giliran kuliah malah gondrong-gondrong. Oh, nggak seragam semua. Sekolah apa main-main ya. Ya itulah ya. Ini sekedar undek-undek aja, sekedar apa ya, ya eh undek-undek yang eh apa gitu ya, kayaknya peraturan kok nggak penting banget gitu, yang, yang masih dipertahankan gitu ya. Katanya kita udah merdeka, katanya kita udah bebas dari penjajah, kok masih menindas, masih kuno gitu kan. Ya mudah-mudahan Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi lebih berbudaya, bebas yang bermartabat. Mudah-mudahan Indonesia bisa bersatu membangun negeri ini, rakyatnya bisa lebih maju, bisa lebih dewasa, dan tidak ada lagi peraturan-peraturan yang memang nggak berdasar, yang nggak ada logikanya gitu ya. Buatlah peraturan yang memang untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi. Ya mungkin itu, mohon maaf bila mana ada kesalahan, salah ucap. Ini hanyalah undang-undang ya. Jadi mohon maaf bila mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena ini hanyalah undang-undang saja gitu kan. Terserah pendapat Anda bagaimana, itu terserah gitu kan. Yang penting ini pendapat saya ya. Inilah demokrasi gitu. Ini hanyalah undang-undang saja, dan juga karena ini malam, dan mudah-mudahan sih dengan iseng-iseng ini saya bisa cepet ngantuk, karena dari tadi mata tuh nggak merem-merem ya. Ya udah bikin video ini ya, mudah-mudahan sih bisa tidur gitu ya. Selamat malam semuanya, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, menjadi manusia yang lebih baik lagi dan bisa bermanfaat bagi orang lain, dan sebaik-baiknya manusia adalah orang-orang yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali lagi.